Oke, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Mohon maaf Ibu undur ya. Waktunya jam 12 ya. Karena tadi jemput anak dulu. Jam 11-an tadi. Ibu lagi di rumah ya, jadi mohon maaf jika ada kedengaran suara anak-anak Ibu. Oke. Iya, Bu. Ya. Baiklah. Materi kita ini materi ke-6. Kalau nggak salah materi ke-6. Di minggu kemarin kita membahas mengenai rumusan masalah, ya, mengenai masalah, kemudian intinya di bab 1 gitu ya, lebih ke bab 1 dalam penelitian. Nah, kalau untuk sekarang ini kita akan membahas tentang teori, kerangka berpikir, dan pengajuan hipotesis. Dan ini biasanya ada di bab 2, ya. Bab 2 penelitian. Nah, kita bahas dulu satu-satu ya mengenai teori. Jadi teori itu adalah seperangkat konsep, definisi, dan proposisi yang tersusun ya secara sistematis sehingga dapat digunakan untuk menjelaskan dan meramalkan fenomena. Nah, jadi definisi dari variabel maksudnya di sini ya, teori itu adalah kita harus mendefinisikan variabel penelitian kita, baik variabel terikatnya atau variabel bebasnya gitu ya, atau lebih dari 2 variabel, mungkin variabel moderatornya gitu ya, ada variabel intervening ya, kemarin sudah sempat kita bahas. Jadi teori itu menjelaskan dari variabel-variabel kita, dan biasanya itu ada di bab 2. Nah, teori itu berfungsi untuk memperjelas masalah yang diteliti, sebagaimana dasar untuk merumuskan hipotesis, dan sebagai referensi untuk menyusun instrumen penelitian. Jadi untuk memperjelas masalah yang diteliti. Nah, kalau misalnya kita ingin meneliti tentang hasil belajar gitu ya. Jadi teori-teori hasil belajar itu apa saja? Nah, apa saja yang mempengaruhi hasil belajar itu? Nah, jadi teori itu kita ibaratnya harus punya dasar gitu ya. Jadi kita paham kenapa sih hasil belajarnya itu bisa bagus atau bisa malah menurun gitu ya. Nah, jadi kita harus tahu teorinya dulu. Kemudian untuk merumuskan hipotesis. Nah, mungkin kalian belum tahu itu hipotesis ya. Hipotesis itu adalah dugaan sementara tentang hasil penelitian yang akan kita teliti nanti. Misalnya mencari pengaruh motivasi terhadap hasil belajar. Nah, itu namanya hipotesis. Nah, jadi hipotesis adalah dugaan sementara, ya. Dugaan sementara yang akan kita rumuskan nanti nih. Nah, kemudian sebagai referensi untuk menyusun instrumen. Jadi teori itu yang biasa di bab 2 ya. Kalau kita mau buat angket, biasanya awalnya itu dari teori bab 2. Misalnya kita mau buat angket tentang motivasi. Jadi untuk membuat angket itu awalnya dari kisi-kisi dulu. Nah, mungkin kalian udah pernah lihat kali ya, yang Ibu suruh buat tugas, ada angket, kemudian awal dari buat angket itu ada kisi-kisi. Nah, kisi-kisi itu sumbernya dari teori. Nah, jadi teori itu berfungsi sebagai referensi untuk menyusun instrumen penelitian. Nah, kita akan bahas tentang fungsi teori itu apa saja ya. Nah, fungsi teori itu pertama untuk memperjelas atau mempertajam ruang lingkup. Jadi variabel kita itu harus kita perjelas dulu nih definisinya, kemudian apa saja gitu ya. Sub-sub dari materi kita gitu. Nah, harus kita perjelas dulu. Kemudian variabel kita ada berapa? Kalau misalnya ada 3, berarti 3 variabel itu harus kita definisikan. Ya, kita perjelas maknanya. Kemudian fungsi teori yang kedua adalah untuk merumuskan hipotesis. Nah, tadi Ibu sudah menjelaskan tadi ya, selain untuk memperjelas variabel kita nanti, jadi juga untuk merumuskan hipotesis, yaitu dugaan sementara. Misalnya apakah
terdapat pengaruh gitu kan. Misalnya hipotesis itu ada 2 ya, hipotesis alternatif dan hipotesis nol. Kalau hipotesis alternatif itu kalimatnya yang positif. Misalnya terdapat pengaruh motivasi terhadap hasil belajar. Nah, itu merupakan dugaan sementara. Nah, jadi dengan adanya teori itu, apakah benar nggak sih motivasi itu ada pengaruh terhadap hasil belajar? Ya. Nah, dengan ada teori itu memperkuat gitu ya. Nah, kemudian pernyataan hipotesis itu ya merupakan pernyataan yang bersifat prediktif. Artinya pernyataannya masih bersifat dugaan. Itu apa Mama? Itu dikipas tuh. Mama, teh. Itu. Tuh. Itu. Kemudian selanjutnya fungsi teori yang ketiga adalah sebagai kontrol. Jadi membahas hasil penelitian sehingga selanjutnya digunakan untuk memberikan saran ya dalam upaya pemecahan masalah. Nah, jadi hasil penelitian itu tidak hanya berupa angka gitu ya. Misalnya kalau misalnya angketnya itu kategorinya baik gitu ya. Misalnya hasil penelitiannya seperti itu. Kenapa hasil motivasinya baik? Nah, kita perkuat dengan teori. Nah, jadi teori itu bisa kita masukkan di bagian pembahasan dari hasil penelitian kita. Jadi teori itu ibaratnya sebagai pengontrol. Oke. Kemudian kita akan membahas tentang deskripsi teori. Nah, semakin banyak variabel yang diteliti, maka akan semakin banyak teori yang perlu dikemukakan. Nah, deskripsi teori paling tidak berisi tentang penjelasan terhadap variabel yang diteliti. Nah, kalau di bab 2 itu misalnya judulnya pengaruh motivasi terhadap hasil belajar. Jadi variabel bebasnya adalah motivasi. Jadi kita jelaskan definisi dari motivasi itu apa. Kemudian macam-macam motivasi ya. Nah, kita kalau mau ngambil teori itu ada sumber ya. Harus ada sumbernya. Tidak mungkin kita mendefinisikannya secara sendiri. Jadi harus punya acuan, bisa dari buku, bisa dari jurnal penelitian, ya, bisa dari skripsi, tesis atau malahan disertasi gitu ya. Nah, itu adalah referensi-referensi yang bisa kita pakai ya. Kemudian setelah didefinisikan, kemudian diuraikan, kemudian kita harus mensintesa juga ya. Misalnya teori dari Sugiono mengatakan motivasi adalah ini. Menurut Nawawi, motivasi ini adalah ini. Jadi ada beberapa sumber tentang variabel kita yang kita definisikan itu dari beberapa sumber. Nah, jadi seorang peneliti itu harus ibaratnya mensintesa adalah menyimpulkan sendiri makna dari variabel itu. Nah, jadi tidak hanya kita definisikan dari si A, si B, si C, tapi si peneliti juga harus menyimpulkan nih dari tiga-tiganya nih. Nah, jadi harus disintesa juga. Oke. Untuk menguasai teori maupun generasi-generasi dari hasil penelitian, peneliti harus rajin membaca. Jadi teori itu kan dari beberapa sumber ya. Jadi kita harus banyak baca. Nah, tidak hanya dari skripsi aja, tapi bisa dari jurnal, dari buku gitu ya. Malahan sekarang kalau ingin buat jurnal penelitian harus banyak teori-teori dari jurnal yang sama atau mirip dengan penelitian kita. Misalnya kalau kita meneliti tentang motivasi ya, hasil belajar dan lain sebagainya atau pembelajaran online ya, itu boleh kita mencari sumber itu dari beberapa macam penelitian. Nah, kemudian kita bandingkan, kita simpulkan ya. Jadi seperti itu.
Untuk dapat membaca dengan baik, maka peneliti harus mengetahui sumber-sumber bacaan. Tadi sudah Ibu jelaskan ya, macam-macam sumber bacaan tadi bisa dari jurnal, bisa dari skripsi, bisa dari buku. Nah, sumber bacaan yang baik harus memenuhi 3 kriteria. Pertama, relevansi. Jadi relevansi ini maksudnya adalah sesuai dengan variabel kita teliti. Misalnya penelitian kita mengenai motivasi gitu kan, dan lain sebagainya. Jadi kita harus penelitian yang sama itu juga berkaitan dengan motivasi juga gitu. Jadi ibaratnya ada relevansi lah. Variabelnya yang kita teliti itu sama dengan yang lainnya. Kemudian kelengkapan. Nah, mungkin yang kita punya itu tidak terlalu lengkap. Jadi kita harus mencari sumber bacaan yang lebih banyak lagi ya untuk melengkapi teori-teori tentang variabel. Kemudian kemuktahiran. Muktahiran itu adalah jadi sumber bacaan kita itu mau dari buku atau jurnal gitu ya, harus misalnya 8 tahun terakhir gitu kan. Nah, biasanya kalau buat jurnal penelitian itu kan harus ada referensi tuh. Dari mana kita ngambil teori-teorinya. Jadi paling tidak 8 atau 10 tahun terakhir. Nah. Oke, langkah-langkah untuk dapat melakukan pendeskripsian teori. Pertama, tetapkan dulu nama variabel yang diteliti dan berapa jumlah variabelnya. Kemudian carilah sumber-sumber bacaan, ya. Bisa dari internet juga boleh ya, tetapi kalau biasanya di web adalah web yang bukan blog ya. Nah, kalau blog itu kan bukan orang yang pakar gitu kan. Ibaratnya bukan sumber terpercaya. Jadi kalau mau cari dari internet adalah dari situs-situs, boleh dari Kompas ya, dari situs-situs yang memang informasinya itu valid gitu ya. Kakak, mama lagi ngajar, kakak jauh-jauh. Kemudian lihat daftar isi setiap buku. Nah, kalau variabel kita tentang motivasi, misalnya, jadi kita harus mencari judul buku yang ada kaitannya dengan teori kita. Bisa dilihat dari daftar isinya. Kemudian cari definisi setiap variabel yang akan diteliti pada setiap sumber bacaan. Bandingkan antara sumber dengan sumber yang lain. Nah, pilih definisi sesuai dengan penelitian. Jadi itulah tadi ya, kalau misalnya definisinya itu lebih dari satu sumbernya, misalnya dari buku, dari jurnal, kita harus mensintesa ya, menyimpulkan sendiri dari si A, si B, atau si C gitu. Nah. Deskripsikan teori-teori yang telah dibaca dari berbagai sumber ke dalam bentuk tulisan dengan bahasa sendiri. Nah, bahasa sendiri itu adalah ya tadi menyimpulkan. Ya, menyimpulkan misalnya motivasi tentang belajar. Motivasi belajar itu ada 2. Menurut si A mungkin ada 3 gitu kan. Nah, jadi kita menyimpulkan dari beberapa sumber itu. Oke. Lanjut kita ke kerangka berpikir. Nah, di bab 2 itu biasanya mencantumkan kerangka berpikir. Nah, biasanya setelah teori-teori misalnya tentang variabel kita, dan biasanya di akhir itu ada kerangka berpikir. Jadi maksudnya di sini adalah kerangka berpikir itu menjelaskan secara teoritis pertautan atau hubungan ya antara variabel yang akan diteliti. Nah, misalnya kalau judulnya pengaruh motivasi terhadap hasil belajar, jadi variabelnya adalah motivasi belajar, kemudian variabel satunya adalah hasil belajar. Nah, ada nggak sih hubungannya? Nah, kita ceritakan di situ berdasarkan teori-teori itu. Jadi kita mentautkan atau menghubungkan variabel yang akan kita teliti. Nah, itu namanya kerangka berpikir. Udah kita tautkan, baru kita hipotesiskan. Kita duga apakah benar enggak sih motivasi belajar itu ada pengaruh terhadap hasil belajar. Nah, itu namanya hipotesis. Ya. Nah, kalau di sini adalah gambar dari variabel X dan variabel Y, di mana variabel X itu kita definisikan dulu ya. Nah, dan variabel Y juga sama kita definisikan
Bisa lewat membaca buku ya ataupun penelitian, hasil-hasil penelitian. Kemudian sudah kita ketemukan ya definisinya, kita deskripsikan dari beberapa sumber tadi. Barulah tahap selanjutnya adalah dianalisis ya. Nah, dari beberapa sumber itu mengenai teorinya dan hasil penelitiannya. Barulah dianalisis komparatif itu membandingkan ya teori-teori yang udah ada ya ataupun hasil penelitian yang sudah ada. Kemudian baru sintesa. Jadi sintesa ini adalah peneliti harus menyimpulkan dari teori misal dan hasil penelitian. Nah, kemudian barulah itulah namanya kerangka berpikir yang nantinya akan dilakukan perumusan hipotesis. Ya. Nah, untuk deskripsi dari gambar tadi di sini oke. Nah, sekarang kita akan membahas hipotesis ya. Hipotesis itu adalah dugaan sementara. Jawaban sementara terhadap rumusan masalah. Misalnya kalau rumusan masalahnya apakah terdapat pengaruh gitu ya. Motivasi terhadap hasil belajar. Jadi hipotesisnya itu kalau alternatifnya adalah terdapat pengaruh motivasi terhadap hasil belajar. Kalau hipotesis nolnya adalah tidak terdapat pengaruh motivasi terhadap hasil belajar. Nah, dikatakan sementara karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori. Nah, jadi kita belum bisa membuktikan apakah hipotesisnya itu diterima atau tidak gitu ya. Karena belum kuat tadi ya. Nah, baru didasarkan pada teori. Penelitian yang merumuskan hipotesis adalah penelitian yang menggunakan pendekatan kuantitatif. Nah, jadi kalau hipotesis itu biasanya di penelitian kuantitatif ya. Misalnya penelitian yang menggunakan metode eksperimen, metode penelitian tindakan kelas, metode penelitian ex post facto, atau metode penelitian yang korelasi, dan biasanya itu ada hipotesisnya. Nah, jadi untuk penelitian yang pendekatan kuantitatif. Nah, kalau kualitatif itu tidak dirumuskan hipotesisnya ya. Nah, karena dia bersifat deskriptif. Nah, kemudian dalam hal ini perlu dibedakan pengertian hipotesis penelitian dan hipotesis statistik. Jadi hipotesis itu ada dua macam ya. Ada hipotesis penelitian, hipotesis statistik. Nah, kalau hipotesis penelitian itu berarti dia lebih ke populasi ya. Maksudnya di sini adalah hipotesis penelitian itu untuk subjeknya itu lebih ke populasi. Kemudian kalau hipotesis statistik itu lebih ke sampel. Nah, jadi kalau kita subjeknya itu penelitiannya lebih ke sampel, tidak secara keseluruhan, berarti kita namanya hipotesis statistik. Nah, oke, hipotesis itu merupakan, oh ya tadi udah ya. Contoh hipotesis penelitian. Nah, misalnya kemampuan daya beli masyarakat dalam populasi itu rendah. Kemampuan daya beli masyarakat itu rendah. Nah, ini adalah hipotesis penelitian. Karena dia lebih ke populasi. Dan ini namanya hipotesisnya itu lebih deskriptif, hanya menjelaskan ya. Kemudian, nah ini juga salah satu hipotesis juga tidak terdapat perbedaan kemampuan daya beli antara kelompok masyarakat petani dan nelayan. Nah, ini juga hipotesis, tapi dia dalam kalau dalam lingkup populasi gitu ya, secara keseluruhan yang ditelitinya. Nah, kalau ada kata-kata tidak terdapat perbedaan, ini namanya lebih ke hipotesis komparatif ya. Nah, komparatif berarti ibaratnya membandingkan. Kemudian ada hubungan positif antara penghasilan dengan kemampuan daya beli masyarakat.
Nah, ini adalah salah satu hipotesis populasi yang dimana ini hipotesisnya lebih ke asosiatif karena dia di sini mencari hubungan. Ada tante-tante di sini nih. Tuh lihat kakak tuh. Tuh tante tuh. Ada om. Nih, awas awas. Hipotesis statistik diperlukan untuk menguji apakah hipotesis penelitian yang hanya diuji ini dengan data sampel itu dapat diberlakukan untuk populasi atau tidak. Nah, dalam pembuktian ini akan muncul istilah signifikansi. Jadi, kalau statistik itu kan lebih ke sampel penelitian. Dan biasanya kata-kata hipotesisnya itu, misalnya ada kata signifikan. Nah, kalau ada kata signifikan, misalnya ada perbedaan yang signifikan antara penghasilan rata-rata masyarakat dalam sampel dengan populasi. Nah, ini adalah contoh hipotesis statistik, tetapi yang jenis hipotesisnya adalah deskriptif, hanya menjelaskan. Kemudian, untuk hipotesis statistik contoh yang kedua, terdapat perbedaan yang signifikan antara penghasilan petani dan nelayan. Nah, di sini ini hipotesisnya komparatif ya, karena terdapat perbedaan, artinya membandingkan. Nah, kemudian ada hubungan yang positif dan signifikan antara curah hujan dengan jumlah payung yang terjual. Ini juga salah satu hipotesis statistik ya karena menggunakan kata signifikan di sini ya. Tapi ini adalah hipotesis yang jenisnya hubungan. Karena di sini ada kata ada hubungan yang positif. Nah, jadi ini adalah hipotesis yang jenis asosiatif atau hubungan. Nah, terdapat dua macam hipotesis penelitian. Nah, penelitian itu tadi kan macam-macam ya. Ada hipotesis. Nah, kalau untuk lingkup tadi ya, hipotesisnya lebih ke populasi itu namanya hipotesis penelitian. Kalau lebih ke sampel itu namanya hipotesis statistik. Nah, hipotesis ini tadi berdasarkan penelitian itu ada hipotesis kerja dan atau hipotesis alternatif dan hipotesis nol. Hipotesis kerja dinyatakan dalam kalimat positif, ya. Kalau hipotesis nol itu dinyatakan dalam kalimat negatif. Nah, ini bentuk-bentuk dari hipotesis. Nah, ini bentuk-bentuk ya. Jadi banyak ibaratnya bentuknya ada 3 ya, hipotesis relasional, hipotesis deskriptif, dan komparatif. Hipotesis relasional atau asosiatif ini biasanya ada kata hubungan ya. Contohnya, adakah hubungan yang signifikan antara tinggi badan dengan barang yang dijual? Kemudian, hipotesis adalah terdapat hubungan yang positif yang seimbang antara tinggi badan pelayan toko dengan yang dijual. Jadi ada 2 contoh bentuk rumusan masalah, contoh yang asosiatif, di mana asosiatif itu lebih ada kata hubungan, ya. Nah, kalau hipotesis statistiknya seperti ini, H0 dibagi P sama dengan, ini P ya. Nah, P sama dengan 0, berarti tidak ada hubungan. Kalau HA titik 2, P itu tidak sama dengan 0, berarti dia tidak sama dengan 0, berarti lebih besar atau kurang dari 0, berarti ada hubungan. Gitu. Nah, yang komparatif ini lebih menggunakan kata perbedaan. Nah, contoh. Misalnya tidak terdapat perbedaan. Nah, ini adalah H0-nya. H0 itu adalah hipotesis yang ditolak ya. Nah, kalau tidak terdapat perbedaan, berarti karena ada kata perbedaan, ini adalah hipotesis yang jenis komparatif. Atau ada kata lebih besar atau sama dengan. Ya. Jadi jenis yang komparatif. Jadi membandingkan. Bentuknya seperti ini. Kalau H0, kalau hipotesis statistiknya, kalau H0 itu M1 sama dengan M2.
Kalau HA atau alternatif M1 itu tidak sama dengan M2. Jadi ibaratnya HO itu diterimanya bentuknya seperti ini. HA itu alternatif ya, atau diterima itu bentuknya seperti ini. Nah, yang ketiga ini adalah hipotesis deskriptif. Ini memberikan gambaran tentang sampel penelitian. Jadi hanya sebagai gambaran aja. Misalnya hipotesis deskriptif ya, daya tahan lampu pijar merek X itu sama dengan 600. Nah, kalau H0-nya itu H0-nya ya. Nah, merek X itu sama 600 itu H0-nya. Karena daya tahan lampu yang ada pada sampel diharapkan tidak berbeda secara signifikan dengan daya tahan lampu yang ada pada populasi, hipotesis alternatifnya adalah daya tahan lampu pijar merek X tidak sama dengan 600 jam. Nah, jadi untuk bentuk hipotesis statistiknya itu H0 itu titik 2 M sama dengan 600, HA M tidak sama dengan 600. Kalau diterimanya dan tidak diterimanya bentuknya seperti ini. Oke. Dari beberapa penjelasan tadi ya. Nah, kira-kira ada yang mau ditanyakan ya? Mulai dari teori, kemudian kerangka berpikir, dan terakhir adalah hipotesis. Nah, oke, ada yang mau didiskusikan enggak? Jadi teori itu biasanya ada di bab 2, kerangka berpikir juga ada di bab 2, dan terakhir hipotesis itu juga ada di bab 2. Teori itu tergantung variabel kita mau ada berapa macam variabel. Semakin banyak variabel, maka teorinya juga semakin banyak gitu ya. Dan teori-teori itu biasanya diambil 10 tahun terakhir. Nah. Kemudian kerangka berpikir itu adalah setelah kita tahu definisi variabel kita, teori-teori yang ada di bab 2, kita susun kerangka berpikir. Kerangka berpikir itu adalah kita menautkan, menghubungkan antara variabel satu dengan variabel ini ya, dari beberapa teori tadi. Kemudian baru kita analisis. Nah, kita analisis. Dari analisis maksudnya di sini adalah dari teori-teori, dari hasil penelitian. Ternyata misalnya judul penelitiannya itu pengaruh motivasi terhadap hasil belajar. Benar nggak sih? Kita hipotesiskan ya. Jadi dari teori-teori itu kita hipotesiskan. Benar nggak sih? Motivasi itu ada hubungannya terhadap hasil belajar ataupun ada pengaruhnya terhadap hasil belajar. Jadi tujuan dari teori ini adalah kita bisa membentuk kerangka berpikir dan juga bisa merumuskan hipotesisnya. Nah, jadi hipotesis itu adalah dugaan sementara ya dari penelitian yang akan kita lakukan. Oke, ada yang mau ditanyakan enggak? Enggak ada. Oke, enggak ada ke? Berapa orang join? Ada 19 orang. Kakak kecilkan deh HP-nya. Kecilkan. Oke, ada yang mau ditanyakan? Abang-abang, kakak-kakak? Tidak ada? Tidak, Bu. Tidak. Tidak ada? Sudah jelas? Rencana Ibu, minggu depan kita meet ya. Nah, materinya itu sampai pertemuan ke-6. Meet-nya kan Kak, Bu? Rencana saya sih antara esai atau pilihan ganda. Nah, soalnya sih belum Ibu buat. Rencananya sih online aja, nanti dikirim lewat Edmodo aja. Ya. Ya, Bu. Baik, Bu. Oke, memang tidak ada yang mau ditanyakan kini. Kalau memang tidak ada, Ibu cukupkan ya, karena waktunya juga terbatas di sini ya. Ibu masih pakai yang gratisan ya.
Zoom-nya. Jadi hanya sebatas 45 menit aja. Kalau memang tidak ada, Ibu cukupkan pertemuan ini. Ya, mohon maaf jika selama penyampaian materi banyak kekurang jelasan ya. Nah, nanti ini videonya akan Ibu share ya. Nah, biar kalian bisa mengulang lagi materi yang apa yang Ibu jelaskan. Demikian untuk pertemuan hari ini. Ibu ucapkan terima kasih atas kehadirannya. Ibu tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.